Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang model pembelajaran Jigsaw. Selamat menyaksikan, tetap di rumah saja ya. Nama saya Januarita. Saya Mita Apriliasari. Nama saya Vela Velania. Saya Ayu Marlisa Utami. Saya Izzuddin Anwar. Hai, saya Dian Pangestu. Saya Leni Ria Piana. Saya Adi Darmawan. Pengertian Jingshua. Jingshua adalah tipe komparatif yang model pembelajarannya ini untuk meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan untuk pembelajaran orang lain. Model pembelajaran Jingshua ini dilandasi oleh teori humanistik yang menjelaskan bahwa manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal. Teknik mengajar Jigsaw sebagian metode pembelajaran kooperatif bisa digunakan dalam pengakaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara sehingga dapat digunakan dalam mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Teknik ini cocok untuk semua kelas ataupun tingkatan. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari kelompok lain yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence. Setiap siswa terdapat anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan saling memecahkan masalah yang diberikan. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap anggota kelompok diberikan subtopik yang berbeda. Yang ketiga, tiap anggota kelompok membaca dan mendiskusikan subtopiknya masing-masing dan menentukan anggota kelompok ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, setiap anggota kelompok ahli berkumpul dan mengintegrasikan subtopiknya sesuai dengan jumlah kelompok. 5. Kelompok ahli mendiskusikan atau membahas topik yang telah diberikan dan saling membantu untuk memahami topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami topik tersebut, kelompok ahli menyebar
dan kembali kepada kelompoknya masing-masing untuk memberitahukan atau menjelaskan mengenai materi yang telah mereka diskusikan kepada rekan-rekannya. Yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual kepada seluruh siswa mengenai topik yang telah didiskusikan. Yang kesembilan, siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru, baik secara individual maupun kelompok, mencakup semua topik yang telah didiskusikan. Kelebihan jigsaw. Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, metode pembelajaran jigsaw memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu 1. Mempermudah pekerjaan guru dalam proses mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. 2. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Beberapa hal yang bisa menjadi kelemahan aplikasi model ini menurut Roy Killen 1996 adalah sebagai berikut. 1. Prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching. Hal ini akan menjadi kendala apabila terjadi perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa yang lain. Yang kedua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi kepada teman. Ketiga, rekod siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru. Dan biasanya hal ini terjadi sangat lama dalam memahami tipe-tipe siswa di dalam kelas tersebut. Yang keempat, butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang agar model pembelajaran ini berjalan dengan baik. Yang kelima, aplikasi metode ini di kelas yang cukup besar atau lebih dari 40 siswa akan terjadi kesulitan atau sangatlah sulit. Dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan. Yang pertamanya, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol berjalannya suatu diskusi yang akan berjalan. Kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan suatu materi apabila dia ditunjuk sebagai tenaga ahlinya. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang keempat, pembagian kelompok yang tidak heterogen yang dimungkinkan kelompoknya lemah semua. Kelima, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dan kompetensi yang harus dipelajari mereka. Yang keenam, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan mengalami kesulitan dalam mengikuti suatu pelajaran karena dia tidak mengerti dan tidak memahaminya. Biasanya, diskusi dalam kelompok ini untuk mengatasi suatu masalah atau kelemahan yang sering muncul. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, dilakukannya pengumpulan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa di dalam suatu kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya tim ahli materi pertama akan kembali ke kelompok asalnya yang nantinya akan bertugas sebagai tutor sebaya, atau suatu proses pembelajaran antar teman sebaya yang dilakukan di suatu kelas. Lalu pula perlu dilakukan tes penguasaan materi yang akan nanti menjadi tugas mereka. Sekian video penjelasan tentang model pembelajaran jigsaw yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan semoga video yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.